Murid itu mengerti bahwa tanah terlarang para dewa dan Buddha tidak akan mengizinkan orang luar memasuki Miao Liankong. Tekanan kuat dari transmisi telepati baru saja mereda. Miao Liankong tidak menunda. Dia segera melangkah maju, tiba di sebuah teratai raksasa, di atasnya terdapat susunan teleportasi yang dirancang dengan rumit. Berdiri di dalamnya, dia dikelilingi oleh cahaya yang bersinar, yang lenyap dalam sekejap. Sosoknya langsung muncul di luar nebula Dewa Buddha, duduk di atas teratai 7 warna, dan melesat pergi. Dengan jentikan tangannya yang ramping dan seperti giok, selembar kertas giok muncul di telapak tangannya. Setelah sedikit ragu, dia meremasnya, yang kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang menjadi ketiadaan, tanpa meninggalkan jejak. Di alam ilahi 9 langit, di dalam alam ilahi tertinggi dari 3 alam atas, tempat yang luas dan tak terbatas, dipenuhi dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, sesosok duduk bersila di istana giok putih. Di dalam istana, puluhan ribu pedang ilahi melayang. Tepat saat itu, seberkas cahaya menembus kehampaan. Ia dengan cepat bergegas ke arahnya, hanya untuk langsung ditebas oleh pedang ilahi. Dengan sebuah perintah, pedang ilahi itu bergetar, tak berani bergerak. Sosok itu dengan ringan menjentikkan 2 jarinya, dan seberkas cahaya menyapu di depannya. Saudara Huaken, sebuah bunga peoni anak yin yang telah muncul di alam mistik surga barat. Guru telah memerintahkan saya untuk menghentikannya. Jika Anda membutuhkan barang ini, datanglah dengan cepat. Sebuah suara seperti lonceng perak terdengar. Mendengar suara itu, wajah sosok yang sebelumnya tanpa ekspresi itu sedikit bergetar. Bunga peoni anak yin yang lainnya. Xiao Yan mengenali sosok yang duduk bersila itu. Lagi pula, ia telah melihatnya lebih dari sekali, itu tak lain adalah Yang Mulia Dewa 9 Yang, Huaken. Ia perlahan berdiri. Puluhan ribu barang di dalam istana ilahi berubah menjadi gumpalan energi pedang, mengembun di antara alisnya. Kalau begitu mari kita pergi ke jembatan alam mistik surga barat dan melihatnya, kata Huaken, sambil mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Berubah menjadi seberkas cahaya, ia menyembur keluar dari kristal giok putih. Energi pedang menembus langit, menyebabkan angin dan awan berputar-putar. Semua makhluk yang merasakan auranya menyatukan tangan mereka dengan hormat. Di dalam alam ilahi tertinggi dari alam mistik surgawi barat, alam surgawi ilahi Lu melayang di atas awan jurang sedalam 10.000 kaki. Tubuh utamanya dibentuk oleh 9 puncak raksasa berwarna merah keemasan yang berbentuk seperti tungku alkimia kuno. Rune garis tunggal yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaannya, tanpa henti menyemburkan api alkimia 7 warna, yang mengandung aturan api yang luar biasa. Jelas, ia memiliki api purba, menerangi langit seperti aula utama pusat purgatorium emas agung, tungku alkimia penciptaan, megah dan tak tertandingi keagungannya. Api kuno berkobar di atas aula, namun area sekitarnya dipenuhi kehidupan. Banyak sekali tumbuhan spiritual tumbuh bebas di dalam aula besar ini. Para alkemis, duduk bersila, memanfaatkan setiap inci ruang, tanpa aula formal. Kabar datang dari alam mistik surgawi barat, sebuah peoni ungu yin yang telah muncul. Bawa orang-orangmu ke sana. Cobalah untuk mendapatkan yang satu ini. Orang-orang lemah tidak cukup untuk menyelidiki alkemis yang memurnikannya. Bawalah ke sekte inti emas 9 revolusi kita. Di dalam aula utama, hanya beberapa orang yang tidak sedang memurnikan obat. Di antara mereka adalah wakil ketua sekte inti emas 9 revolusi. King Teng pernah mencoba bersaing dengan Xiao Yan untuk api kepunahan disensi, tetapi akhirnya menyerah. Dia adalah ketua sekte Tiangu. King Teng menggenggam tangannya sebagai salam hormat, lalu dengan tergesa-gesa membawa beberapa orang pergi dari aula utama. Di alam mistik surgawi barat, pengaruh peoni ungu yin yang ini bahkan lebih besar. Banyak orang, yang tidak menyadari tujuan pil tersebut dan hanya tahu bahwa itu adalah ramuan ilahi, berbondong-bondong untuk melihatnya. Setelah menerima kabar tersebut, banyak tokoh kuat muncul dari alam suci ilahi dan Buddha, bersama dengan iblis-iblis kuat dari berbagai nebula, semuanya berkumpul di sebuah bintang yang sepenuhnya hitam. Bintang ini terbentuk dari batu penekan iblis, yang berisi sebuah gua gelap.
Kedatangannya telah membawa perubahan pada kekosongan surga barat, sebuah konsekuensi yang ditabur sendiri oleh raja. Segalanya akan menjadi menarik. Gua itu dipenuhi dengan rune emas. Di dalamnya terdapat tubuh yang terpenggal, dan yang berbicara adalah kepala yang tidak jelas berwarna ungu kehitaman. Secerca keberuntungan lenyap dari mulutnya, dan hembusan udara putih keluar, berubah menjadi sosok di dalam gua. Sosok ini familiar bagi Xiao Yan, dia tak lain adalah sosok yang ada di Sensi. Tong Bing tidak bergerak, sementara Yao Nantian dan Tian Luolan mengelilingi Xiao Yan. Tiba-tiba, Yan Luo Chu Jiangye muncul. Pergi. Gumpalan energi iblis raja ini telah berubah. Dia melanjutkan, tanggung karma ini, hancurkan alam mistik surga barat ini, dan lepaskan kekuatan ini. Aku pasti akan membuat semua Buddha dan dewa di alam suci Buddha ilahi lenyap menjadi ketiadaan. Ini karena Raja Iblis Mosu disegel di sini, dia hanya bisa melepaskan gumpalan energi iblis. Meskipun begitu, dia hampir membunuh Xiao Yan di Sensi. Seberapa kuatkah kekuatannya sendiri? Tetapi jika dipikirkan baik-baik, bagaimana mungkin dia disegel di sini oleh alam suci Buddha ilahi? Makhluk yang lebih kuat seharusnya bersemayam di alam para dewa dan Buddha. Chu Jiangye berdiri. Senyum ganas muncul di wajahnya, dan kilatan cahaya dingin muncul di tangannya saat sebuah tombak muncul di telapak tangannya. Ini adalah tombak yang telah ia rebut dari Xiao Yan. Chu Jiangye, dalam wujud manusia, sama sekali tidak memiliki aura iblis. Tanpa halangan apapun, ia berjalan keluar dari gua, kakinya menghentak, berubah menjadi pelangi dan meninggalkan bintang penekan iblis. Setelah Chu Jiangye pergi, riak tiba-tiba muncul dari bintang penekan iblis, dan pupil Raja Iblis Mosu menyempit tajam di dalam gua. Seketika, jimat penyegel muncul kembali di mulutnya. Sukong berputar dan meronta, memperlihatkan sebuah topeng. Kemudian, ia berubah menjadi sosok berjubah hitam. Topeng itu jelas menampilkan sosok seperti pohon. Ia memasuki gua Raja Iblis Mosu. Sialan, kukira itu salah satu biksu botak dari alam para dewa dan Buddha. Apa yang membuatku hampir mati ketakutan? Setelah Raja Iblis Mosu melihat dengan jelas sosok yang melayang di hadapannya, Chen Sheng mengumpat. Kata-katanya belum sepenuhnya keluar dari bibirnya ketika sosok mirip pohon di topeng itu tiba-tiba mulai berputar. Pupil mata Raja Iblis Mosu melebar karena terkejut. Seolah-olah, dalam sekejap itu, dia telah dipotong menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan tertekan itu membuatnya berteriak ketakutan, "Kasihanilah! Kasihanilah! Aku tidak melakukan apapun. Mengapa kalian semua menindasku?" Suara sosok mirip pohon itu perlahan melayang keluar dari balik topeng. "Sepertinya sudah terlalu banyak tahun berlalu dan kalian telah melupakanku. Tapi biarlah. Mulai sekarang, kau adalah kepala strategi divisi kepunahan yang baru." Raja Iblis Mosu mengeluarkan suara aneh, yang tampaknya sama sekali asing baginya. "Aku tidak akan menjadi Zhang Miesi. Bahkan jika aku disegel oleh para biksu botak itu, aku tidak akan pernah menjadi anjing bagi kalian yang menyebut diri dewa." Bah! Mosu dengan tegas menolak untuk menjadi Zhang Miesi. "Tugas pertamamu adalah menebar kekacauan di alam suci para dewa dan Buddha. Ambil Shikigami itu, ambil dewa makanan itu, apakah kau rela membiarkan suara lembut pohon itu terus bergema? Jangan coba-coba menipuku. Jika kau membantuku memecahkan segel dan menyelamatkan bintang iblis yang sebenarnya, aku akan mempercayaimu."